Oke, kembali lagi bersama saya Nanda dari Krona Academy, dan di sini kita ada di podcast Curcol Kayu yang disupport oleh Suara Krona Academy. Nah, di sini udah ada Om Doneh dari Hobi Kayu dan ada Om Yusman dari Main.kayu gitu. Apa kabar Om Doneh dan Om Yusman? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Bentar, saya mau tanya dulu tuh. Curcol tuh apa tuh? Curcol tuh jadi ini curhat colongan gitu. Oh gitu. Yang curhat siapa nih? Ya, yang curhat bisa dari Om Doneh dan Om Yusman. Oh gitu. Gitu. Oh itu curcol. Curcol Kak. Yuk, ayo. Gitu. Jadi curcol yuk gitu. Oh gitu. Sebenarnya. Iya. Jadi curcol itu curhat colongan. Sebenarnya curhat yang direncanakan sebenarnya kan udah ke podcast di sini. Udah bukan colongan lagi nih. Nyolong aja gitu. Iya. Nah, ini apa namanya? Kalau sekarang kan musim hujan nih, kira-kira tuh dari Om Yusman nih, kayak produksi sekarang tuh di Main Kayu tuh gimana sih Om? Ya alhamdulillah sih, karena kalau produksi ini pasti di indoor lah ya. Kita masih fine ya untuk pola produksiannya. Terus dari sisi permintaannya juga alhamdulillah juga tidak ada perubahan yang signifikan sih ya. Untuk dari sisi sananya. Karena sebenarnya lebih ke bukan sisi hujannya sih. Ini lebih ke kalau di bulan-bulan ini ya, karena kalau biasanya sih ritme pola pembelanjaan di tahun baru itu kadang suka agak menurun karena ada liburan ya kan. Orang lebih ngurusin banyak liburannya gitu di awal-awal tahun baru tuh biasanya suka ada ke-skip beberapa lah yang ke pending gitu. Ya, tapi itu kalau finishing indoor berarti? Ya, di indoor. Walaupun nanti keperluannya apakah itu nanti bakal digunakan di outdoor atau enggak. Untuk finishingnya saya indoor pakai exhaust. Oh gitu. Iyalah mestilah sirkulasi ya? Iya, sirkulasinya. Karena butuh ruang yang steril kan ya untuk bisa dapetin hasil yang lebih bagus gitu loh. Biar nggak bisa ada debu-debu yang nempel itu bisa nyemprot lagi itu. Kos lagi ya? Iya, kos lagi bener. Nah, kalau sekarang nih, kalau dari sudut pandangnya Om Doneh nih sebagai hobis gitu. Sebagai hobis. Kalau kita kan orang hobi kan maksudnya ya kita mah suka-suka kan, kita mau finishing di mana. Tapi buat beberapa teman-teman yang memang kebanyakan hobinya produksinya di garasi atau di depan rumah. Iya, betul. Nah, itu jadi beberapa dia punya masalah di situ. Karena kan biasanya kalau yang punya garasi, kalau yang nggak punya garasi kerjanya di depan rumah. Finishing, kalau kita finishing yang biasa hujan ya nggak kering-kering. Benar. Nggak kering-kering, lama keringnya, terus juga apalagi debu, angin, debunya nempel juga sama aja. Kalau saya punya pengalaman lucu, saya pernah waktu jadi awal-awal ngebentuk perusahaan ini kan saya sendiri dulu kan dari hobi, nyemprot kering nggak hujan kan, taruh di luar, masuk ke dalam, entah itu lupa saya di kamar mandi gitu, tiba-tiba hujan, sementara belum kering kan lucu tuh ada totol-totol yang hujan di situ, kan ngeselin itu, tadi kok terang sekarang hujan. Wah, itu kayak tiba-tiba ada lubang-lubang, ada bulut-bulut gitu. Iya, nggak ketahuan, cuman gerimis, tapi kan bahaya banget itu. Bener. Tapi kan bagus jadi tekstur. Iya sih, tekstur yang susah dibuat lagi gitu. Tinggal bilang aja Om, seni. Iya gitu. Untungnya masih buat konsumsi sendiri. Bener. Karena masih hobi waktu itu. Ya itulah kalau untuk orang hobi karena biasanya untuk buat sendiri kan. Jadi ya seadanya aja kadang. Tapi kalau untuk finishing ya kalau sekarang hujan sih bagusnya ya finishing yang bisa kering pada saat musim hujan, dan tadi bener indoor. Jangan di luar terlalu beresiko hujan, angin, debu. Debu ini yang rese. Bener. Kalau hujan kita kan resikonya cuma nggak kering. Iya. Kalau debu nempel sudah di situ. Kita mau apain? Kita mau scrap lagi, kita mau amplas lagi. Jadi kerja dua kali, finishing lagi. Material 2 kali. Material bisa 2 kali.
Debu sih masalah utamanya tuh debu sama angin kalau di luar. Bener. Jadi kayak emang sebenarnya perlu kalau misalnya buat working itu sebenarnya perlu emang ruangan kedap yang indoor yang benar-benar nggak ada debu sama sekali. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Dengan aliran udara yang benar. Iya. Gitu. Dan kalau di Indo kan susah ya. Iya. Buka pintunya debu udah pas masuk. Tapi kadang kalau dengan indoor nggak ada sirkulasi yang bagus, saya pernah nyobain nih Om Don. Ruangannya sempit indoor, terus sirkulasinya nggak bagus ya. Jadi begitu nyemprotnya udah bagus, jadi masih kasar. Mungkin karena dia muter di situ kali ya. Iya. Jadi yang tadinya halus kok ya misalnya saya yang ini udah selesai, yang sebelah kirinya belum. Saya hajar itu, ternyata yang sebelah kanannya kena imbas si itunya, putaran si pecahan-pecahannya molekul kecilnya itu kali ya. Akhirnya jadi kasar lagi. Das partikelnya yang nggak kesedot, yang kecil-kecil kan nggak kesedot exhaust sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau mau bagus sirkulasinya ada exhaust buat udara yang untuk partikel besar, ada air filter atau apa istilahnya sekarang namanya, purifier. Filter di sekeliling kita itu. Nah, itu akan membantu nanti partikel-partikel kecilnya yang nggak kesedot exhaust. Betul. Exhaust juga kalau misalkan terlalu tinggi gitu kan nggak nyampe juga dia. Iya, betul. Jadi pada saat kita nyemprot, nanti dia kabutnya turun lagi, debunya nempel lagi, jadi drop lagi gitu. Betul. Iya, benar. Karena jatuh gitu. Kayaknya posisi nyemprot juga kan menentukan itu nanti, biar nanti kabutnya kemana, anginnya kemana. Bener. Ruangan kecil tuh emang lumayan tricky itu nyemprotnya pelan-pelan tuh. Nggak bisa dijos langsung. Sedikit-sedikit itu emang besar sama kecilnya ruangan tuh ngaruh ya gitu. Kalau buat saya dulu pengalaman sih ya seperti itu, tapi nggak tahu kalau menurut Om Doni. Pengaruh ya. Tadi debit volume udara yang masuk dan keluar kan tergantung besar ruangan. Oh, oke, paham. Itu nanti akan berpengaruh juga kekuatan exhaust dan filternya, yang apa istilahnya, berapa CBM. CBM itu kan kubik feet per meter ya kalau nggak salah. Aliran udaranya itu berapa? Iya. Nah itu nanti akan menentukan. Kalau misalkan kita nyedotnya terlalu kenceng, yang masuk kecil, habis dong oksigen nanti di dalam. Kalau misalkan terbalik juga, yang dalam juga nggak akan kesedot sempurna. Tadi debunya itu masih tetap di situ. Ada hitungannya, ada idealnya seperti apa. Kalau misalkan kita menyemprot, kita bebas, maksudnya pergerakan kita kan bebas, biar kita bisa manuver spray gun-nya contohnya. Kalau sempit kan kita terbatas, terbatas. Menentukan hasil juga kan. Benar. Kalau yang biasa nyemprot salah garis gitu atau salah pegangannya, kan hasilnya beda juga. Menentukan itu penting. Belum lagi nozzle kalau salah putar. Ya tadinya harus horizontal, di horizontalin jadi di vertikal. Garis itu. Oke. Banyak itu sih ya Om ya, kalau untuk nyemprot itu ya triki-trikinya itu ada. Tapi kalau yang udah biasa sih, iya, pakai feel udah ketemu ya. Udah ketemu. Juga itu termasuk yang nozzle ujungnya itu seberapa semprotannya juga ini. Iya, tekanannya tekanan juga. PSI-nya berapa. Biar supaya nggak melty dia kalau kebanyakan ituannya. Tapi kalau misalnya kayak, kan aku pernah lihat nih kayak proses spray gitar tuh kalau yang di luar negeri tuh dia spray tapi di bawahnya tuh ada air yang ngalir. Iya. Itu buat apa sih? Itu biasanya buat finishing yang water base biasanya. Jadi tadi buat yang debu tadi tuh langsung nempel ke air dan nggak ada kabutnya nanti jatuhnya. Gitu. Jadi langsung nempel ke situ gitu. Dan karena air kan jadi bukan terurai tapi ke bawah. Gitu. Biasanya buat yang water base kalau untuk yang air. Disebutnya apa ya? Waterfall apa gitu buat ngecat itu. Nah, itu bagus. Karena meminimalisir biaya atau kebutuhan tenaga buat exhaust sama filter. Itu membantu. Tapi biasanya kan di air juga ada, atasnya ada filternya buat udaranya.
Tapi sebenarnya sih kalau untuk yang hobi sih mungkin kayak waktu zaman saya, selama nggak main solid ya main natural. Kalau memang pakainya base-nya si air sih sebenarnya cukup dengan kuas sih udah aman sih sebenarnya, nggak terlalu banyak ada AIUEO yang harus dipenuhin dulu untuk bisa tampil sempurna. Ini kan beda hasil. Iya, beda hasilnya. Dan efisiensi kerjanya. Iya, kalau Cepet untuk kan? produksian emang nggak keukur itu. Cuma tadi kalau untuk yang waterfall itu, air itu biasanya kan untuk produk-produk yang kecil yang bisa diputer gitu, kan waterfall kan. Kalau kita meja-meja gede ya susah juga. Waterfallnya mesti gede juga. Iya, waterfallnya alami jadi harus gede. Di hujan malah kena Langsung iya. Cipratannya langsung kena juga ke situ. Iya. Ya kalau kita gerak-gerak kan bisa pakai buat mandi juga ya. Bener. Juga pernah itu juga sih Om ya, apa namanya, kalau terlalu dingin kadang hasilnya suka ngabut dia Om Iya, ya. Easy sama Cloudy ya. Kalau terlalu lembab. Sebenarnya sih lebih ke kelembabannya. Kelembabannya ya. Kelembaban. Jadi kan kalau kita finishing kan faktor kelembaban terus sama apa istilah temperatur. Sebenarnya nggak boleh kena UV. Sebenarnya nggak boleh kena sinar matahari. Tapi kita lebih butuh panasnya matahari. Gitu. Tapi kan matahari nggak stabil. Matahari nggak stabil. Finishing atau kayu kena sinar UV, justru itu musuhnya. Kalau bisa jangan sampai kena UV, kecuali finishing UV ya, finishing yang khusus buat UV. Saya juga punya pengalaman lucu di situ tuh. Karena waktu itu kan karena hobi ya, karena hobi jadi punya waktu itu cuma sedikit buat ngelakuin hal-hal seperti itu. Pengen cepet nih antara coatingan pertama sama coatingan kedua, akhirnya dijemur. Saya masih awam tentang masalah perkayuan waktu itu, nggak sadar bahwa si kayu itu ya ada masih basah atau apa gitu, sehingga akhirnya dia begitu ditaruh di sinar matahari langsung dia crack gitu loh, karena panas kan langsung gitu loh. Pengennya cepet malah nggak jadi. Karena dia crack kan. Nggak boleh, jadi jangan sampai kena matahari langsung, baik untuk pengeringan, finishing, dan juga nge-lab enggak. Iya, betul. Yang tadinya mau cepat malah jadi Armstrong. Malah nanti rugi juga kalau buat produksi. Oh iya. Jadi malah ngulang lagi, balik lagi ke yang tadi, ngulang lagi. Iya. Nah, terus sekarang kan kayaknya pandemi udah mulai mereda, tapi nggak tahu ya nih kalau misalnya tiba-tiba Omicron naik lagi kan. Cuman kemarin kan sempat tuh katanya Om Luhut yang di atas sana tuh kayak dia bilang katanya Februari, bener. Tuh katanya Februari mau meningkat lagi tuh. Tapi sekarang furnitur tuh gimana sih Om? Industri. Iya, industri. Oke, kalau dari sisi kebetulan saya salah satu market terbesar kami kan sekolah ya. Ya tahulah di pandemi ini bahwa sekolah belum ada yang stabil untuk bisa dapat pertemuan tatap muka langsungnya kan. Kadang masih yang 3 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu, hingga permintaan yang tadinya memang melonjak di situ karena kebutuhan kelasnya yang banyak akhirnya berkurang gitu. Jadi kita menyasar lebih ke personalnya, Dimana dan kebetulan karena kita juga masuk ke ranah Montessori School itu, dimana mereka membawa yang tadinya semuanya dilakukan di sekolah, dibuatlah di rumah itu seperti di sekolah gitu. Akhirnya seperti itu. Di rumah masing-masing. Jadi para pembeli-pembeli kami itu adalah orang-orang yang anaknya adalah sekolah di Montessori. Nah, saya pernah malah ada yang saya lupa nama sekolah Montessori-nya ya. Dia punya itu Om Don, di rumahnya harus jadi Montessori-nya seperti ini yang nantinya harus digunakan di rumah dengan ukuran ini, dan harus ada macam-macam kan, ada storage Montessori juga macam-macam. Ada tuh yang diwajibkan untuk mereka build itu di rumahnya. Walaupun nggak semuanya ya, saya cuma ketemu satu sekolah yang seperti itu. Saya lupa nama sekolahnya. Berarti makin banyak dong customer-nya kan? Ya, kurang lebih sih gitu. Tapi nggak sebanyak kalau sekolah kan ratusan ya, karena sekolahnya kan besar gitu ya.
Tapi dari kalau misalkan sekolah masing-masing orang tua beli kan jadi banyak juga kan. Amin. Berarti nggak ada cara kasarnya hampir sama gitu. Ya. Sebelum dan sebelum Covid, masa Covid sampai sekarang. Sebenarnya sekarang bukan Covid menurun, kita bosen sebenarnya. Pabrik itu bosen kayaknya, sudah capek. Iya. Gitu. Sudah capek. Udah nggak mau mikirin kayaknya sih. Iya, udah nggak mikirin. Aduh, gimana nih ya, kita kemarin udah pada tengkurap kita mau diri bosen mau jalan-jalan ada yang dibuka mall nyerbu, kadang ada yang dibuka tempat wisata nyerbu gitu. Ujung-ujungnya nanti naik lagi. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan semuanya pakai prokes lah ya yang dilakukan di sana. Kita nggak pakai. Kan kita jauhan. Oh, kita jauhan. Jaga jarak. Udah tes kan. Iya. Nih nggak apa-apa jaraknya semeter. Gitu. Nah kalau Om sekarang nih, Makers tetap ini Om masih jalan. Makers jalan. Makers sekarang untuk Makers Studio karena mall udah buka kan. Mall sudah buka, pengunjung mall sudah mulai naik. Ya yang penasaran udah mulai banyak yang datang. Tadi juga saya di Jakarta dikontak sama member-member gitu kan, buka nggak gitu. Lumayan. Yang penasaran sudah mulai banyak. Yang penasaran sudah mulai banyak. Saya juga mencium pola itu sih Om. Karena ada beberapa dari konsumen kami yang minta dia nggak usah dirakit gitu, biar mereka bisa melakukan itu di rumah gitu loh. Jadi kit ya? Ada malah beberapa yang dia minta disiapkan itunya. Misalnya saya hanya butuh kayunya ya ukuran 20, lebarnya, panjangnya itu nanti entah mau dibuat apa sama mereka juga kami juga nggak paham sih. Tapi memang dia beli itu berikut dengan furnitur yang mereka beli dari kami beserta yang itu. Saya minta juga dibuatkan itu dong. Tapi saya nggak nanya itu buat apa gitu. Mungkin ada polanya juga memang karena ada kebiasaan di rumah terus sama kegiatan lain sama interestnya ya untuk bisa melakukan sesuatu hal yang baru, banyak belajar, makanya Makers mungkin bisa. Ya mudah-mudahan. Banyak minatnya ya. Kalau yang minat sih banyak. Tinggal ini aja, tinggal sistem yang terus disempurnakan. Iya, sama bisa ditaruh di beberapa kota kali ya untuk memenuhi kebutuhan. Amin. Franchise gitu ya. Iya, bukan hanya di Jogja. Karena di Jakarta juga minatnya banyak. Nah, kalau misalkan nanti buka cabang gitu atau buka franchise, pasti Jakarta nomor 1 duluan. Karena market terbesarnya di Jakarta. Iya. Market terbesarnya di Jakarta. Culture-nya beda. Mungkin kalau di Jogja agak sulit. Dari segi culture ya. Benar. Jakarta bisa jalan, Bandung bisa jalan, dari Medan gitu bisa. Jogja gitu. Kalau misalkan untuk bisnis profit untuk Jogja pasti akan lama. Karena membuat culture baru. Iya, benar. Membuat culture baru, membentuk culture. Tapi sudah kelihatan kok, sudah kelihatan. Memang target marketnya adalah bukan orang yang ngerti kayu, bukan orang yang paham tentang kayu gitu. Justru malah kita dari yang orang nggak ngerti apa, orang yang nggak apa istilahnya, nggak ada rencana buat ke situ. Kan di mall, kan di mall kan orang lewat ini apa sih? Karena mau identiknya bukan membuat kayu kan, buat jadi shopping ya. Orang-orang cuci mata, orang-orang cuci mata, jadi lihat dan hampir semua member itu seperti itu. Hampir semua kayaknya, semua member saya itu yang terdaftar sebagai member cuma karena lewat, gitu, cuma karena lewat. Dan kalau saya senangnya di Makers itu kan kaca kan, jadi kayak akuarium gitu kan. Itu kita kerja ditonton gitu. Itu kadang suka penuh tuh di jendela itu, jendela kaca pada ngeliatin nonton. Ya, penasaran. Karena penasaran. Nah, ini sesuatu yang baru buat saya. Benar. Dan sesuatu yang mungkin kalau buat saya yang melihat dari sisi luar itu adalah sesuatu hal yang berbeda lah ya. Maksudnya nggak pernah ada kepikiran gitu bahwa kita kalau ke mall itu jadi ngelakuin sesuatu, pembuatan sesuatu gitu loh ya. Dan apalagi ujung-ujungnya kalau ini kayu ya, bukan makanan gitu kan. Lakukan aktivitas fisiknya itu nggak jalan. Iya. Ini sama, maksudnya konsepnya kan playground. Iya, tapi buat orang yang dewasa. Jadi kalau kita ke mall, istrinya belanja, bapaknya belanja, anaknya kan biasa mainan
mainan kan, Iya. pasir-pasiran atau apa gitu lah. Ini kalau istrinya belanja, anaknya main, bapaknya ngapain? Atau dibalik. Tapi malah di awal saya ngiranya seperti itu. Nanti bakal bapaknya nih. Gitu. Oh, Balik. oh iya. Bapaknya yang belanja, anaknya yang main, ibunya Gabut. gabut nggak mau belanja. Ujung-ujungnya ibunya yang di studio. Oke. Jadi kalau di IG kita di Makers ID itu rata-rata ibu-ibu. Oh. Rata-rata ibu-ibu. Gitu. Pernah tanya nggak sih Om, maksudnya kegiatan yang ibu-ibu lakukan itu dasarnya apakah dia memang pengen tahu, apakah dia pengen bisa ngelakuin sesuatu hal yang simpel di rumah, hingga akhirnya dia nggak harus beli Macam-macam. Ada yang memang dia akhirnya seneng, akhirnya seneng dengan prosesnya. Oh, oke. Ada yang satu tuh ada yang pengen rumahnya itu satu tema dan sesuai dengan desain dia sendiri. Kalau kita beli pesen gitu kadang suka beda tema, tidak sesuai keinginan. tidak sesuai juga, keinginan. ya. Kalau misalkan dan kadang mereka kan suka bawa bahan sendiri, bawa kayu sendiri gitu. Tahu-tahu Om aku bikin gini nih. Jadinya saya aja bingung. Oh gini ya jadinya ya. Mereka punya imajinasi sendiri. Wah itu yang saya salut sama mereka itu. Mereka nggak mau sampai ahli. Ada yang mereka yang penting saya bisa nikmati proses. Karena kalau dari kelasnya, kelas ekonominya kan menengah ke atas, gitu kan? Menengah ke atas dan umur juga menengah ke atas. Rata-rata anak sudah besar, udah pada kuliah, sekolah, SMA gitu. Atau kalau di rumah sudah ada asisten buat di rumah, nggak gabut juga, ngapa-ngapain di rumah. Suami kerja di rumah sendirian, di rumah sendirian, ya udah datang ke studio, belajar, bikin apa aja yang mereka mau. Berarti bisa ditempel tuh Om. Kalau di saya kan, saya kalau bikin mainan anak-anak buat travel box ya, jadi anak-anak saya ada juga produk saya yang dikonsumsi pada saat mereka journey perjalanan ke jalan jauh daripada megang gadget, lakuin aktivitas yang selain gadget. Nah, itu bisa juga tuh ditempel. Daripada megang gadget, ibu-ibu yuk ngelakuin ini. Wow. Mencegah ibu-ibu megang gadget. Kalau ibu-ibu itu serunya tuh pada saat mereka ngedesain. Jadi pada saat mereka sudah tahu nih mau bikin apa, bentuknya sudah tahu, tapi disuruh gambar. Ya itu yang gimana. Jadi ya karena belum pernah juga, karena nggak biasa juga memvisualisasikan dari samping, dari depan, dari atas. Itu tantangan buat saya karena mesti mengira-ngira. Gitu. Jadinya kan seperti apa. Makanya kita step by step. Kalau kita bikin bangku gitu ya kakinya dulu sudah sesuai belum gitu. Baru nanti kita ke atasnya ke yang lain-lain. Kalau anak-anak itu mungkin kan terlalu kreatif kalau anak-anak. Karena terlalu kreatif susah, benar susah. Ngikutin mereka sudah tahu maunya seperti apa. Karena ada beberapa member juga yang itu aktif banget. Nah, dia kerjaannya tuh ngoprek-ngoprek kayu bekas dan sisa. Jadi kita kan ada beberapa box kayu sisa. Ngoprek, katanya digambar sama dia, dipotong sama dia, kadang minta dipotongin apa segala macem. Dia pakai bahasa Inggris, karena memang bahasa yang dia pakai di rumah di sekolah pakai bahasa Inggris. Dia tahu mau bikin apa, tapi dia juga jelasinnya nggak bisa. Jelasinnya nggak bisa. Itu yang kadang-kadang istilahnya lost in translation dengan mereka itu. Dan aneh-aneh. Terakhir itu dia bikin bulat. Kayu minta potongin. Om, bikin bulat gitu kan. Potong bulat. Lihat sama dia. Terus dia cari dowel yang gede, dowel kayu. Dikasih buat bawahnya. Om tolong disekrupin. Bilang, oke, paku aja dulu, paku. Ini kelas 3 SD kalau nggak salah. Cewek. Terus dicat sama dia, merah atasnya. Jadi kan jadi kayak payung kan? Payung. Terus atasnya dikasih sekrup banyak. Apa itu? Terus dikasih tali sama dia. Dibilang ini fans pagar. Terus yang bundaran itu merah sama hitam apa coklat gitu. Yang merah dikasih total putih. Jadi mushroom. Jadi mushroom kan? Iya. Terus bawahnya dibikin kotak-kotak sama dia. Ada kayu bekas susun tempat pensil. Gitu.
Bertanya ini taunya dari mana? Ya nggak ada pada saat ngeliat kayu bekas aja. Iya, emang agak-agak liar anak-anak tuh Liar, ya. itu liar. Ide-idenya tuh. Itu idenya liar. Itu saya nggak habis pikir gitu. Emang benar sih, Om. Dulu waktu zaman awal-awalannya main kayu di Flow Product, itu adalah idenya dari anakku. Jadi anakku tuh, "Pak, kalau tolong bikinin ini dong," aku bikinin gitu kan. Nggak sesuai. Sama seperti Om Doni. Kita kadang mistranslation-nya kan. Iya. Dari si anak, sampai akhirnya beberapa kali baru dia puas. Nah kadang yang puas itu akhirnya baru saya jual. Jadi dari kebutuhan si end usernya sebenarnya yang saya gunain. Emang anak-anak tuh serunya di situ, memang tantangan kita. Bener. Yang banyak. Karena belum ada ya istilahnya kayak belum kehasut sama judgement dari orang lain kali kan. Kalau misalnya kayak kita kan udah mungkin punya patokan, aduh ini jelek, ini bagus ini. Kalau mereka kan nggak ada patokan jelek bagus, yang penting gitu kan. Yang penting Mereka having fun. Bener. Dengan idenya. Bener. Itu gila-gila, liar mereka. Liar itu. Dalam seminggu tuh pasti ada yang seperti itu di studio itu. Kita yang mesti translate gitu. Kita yang mesti istilahnya mengira-ngira mereka maunya seperti apa. Tapi sebenarnya bagus ya, maksudnya kalau anak punya aktivitas di luar dari ya gadget lah ya, maksudnya aktivitas yang real yang memang mereka lakukan seperti itu. Motoriknya banyak yang digerakkan di sana. Ada satu lagi SD juga, kelas 4 atau kelas 5. Dia kalau ke studio gitu paling cuma bikin lukisan satu. Kayu dilukis sama dia. Tapi dia sebagian besar waktunya di situ untuk belajar semua alat. Oh, penasarannya. Baik yang mesin, baik yang manual. Itu ada yang bahaya nggak tuh, Om? Kan kita awasin. Oh, oke. Kita awasin. Kalau yang terlalu bahaya kita belum kasih. Jadi dia hampir semua tuh pahat, cara bolongin kayu pakai pahat. Dia belajar. Cara bikin kayu balok jadi dowel. Belajar dia. Manual belajar dia. Itu cewek lagi gitu. Itu sebenarnya kalau saya ya mungkin karena terlalu mencintai anak kali ya. Kadang hal yang risikonya sedikit aja kadang suka dilarang. Itu sebenarnya nggak boleh kayaknya seperti itu ya. Biar dibebaskan selama ada batasan ekstrimnya lah ya. Yang kalau di kayu atau di studio nanti kita nggak bisa menjelaskan atau menerangkan soal safety dong kalau kita larang-larang gitu kan. Iya. Sedangkan kalau di studio, kalau untuk anak-anak itu kan sebagai penitipan anak, nggak pernah ditungguin kalau anak-anak ditaruh aja sudah gitu. Nanti orang tuanya nonton atau belanja gitu, tinggal aja anaknya. Setuju banget, soalnya kayak aku juga punya pengalaman. Jadi dulu pernah tuh keluar negeri tuh waktu itu di Norwegia waktu itu. Terus lihat ada anak, jadi waktu itu ada TK gitu lah, baru pulang sekolah gitu anak-anaknya. Terus tuh ada orang tua itu udah jemput kan, terus tuh anaknya keluar dari sekolah, pas keluar sekolah dia lari-lari jatuh. Kan kalau orang Indonesia bisa, aduh kasihan sini gitu biasanya gitu ya. Kalau dia, yuk bangun, ya udah dia berdiri, padahal itu udah dibiarin. Iya dibiarin. Kalau kita kan kasihan ya. Kalau mereka tuh kayak udah biarin aja loh. Dulu juga di studio itu awalnya begitu, yang sedikit berbahaya biasanya saya ngerjain gitu kan. Tapi lama-lama ketemu banyak member itu biasanya kalau misalkan saya mau ngerjain apa yang sedikit berbahaya, nanti mereka akan minta. Om aku mau coba gitu. Om aku mau coba. Nah, itu nanti saya juga akhirnya menemukan cara ngajarin yang benar. Yang aman. Akhirnya ketemu safety-nya. Kecil tuh ya. Iya, ini untuk safety kalau kita ngajar buat anak tuh seperti ini, Akhirnya ketemu sendiri. Itu nggak di planning gitu. Ketemu sendiri. Biar mereka bisa belajar dengan aman. Kayak misalkan cutter aja. Cutter kan simple. Penggunaan cutter yang benar seperti apa? Standar kalau cutter buat motong. Safety-nya di mana? Setelah penggunaan. Soalnya kalau kita di meja kerja, di workshop, pahat, cutter kan nggak boleh terbuka. Iya. Karena kita gini kan. Kalau cutternya terbuka, pahatnya naik gitu kan. Nah, kita ya dari yang sekecil itu, sesimpel itu. Baru nanti ke mesin, ketemu juga buat anak-anak, ketemu juga buat ibu-ibu. Gitu. Kalau member hobi kayu datang ke studio,
bodo amat terserah gitu. Karena udah pada ngerti kan, udah pada ngerti gitu. Bisa. Kayak gini sana bikin. Kalau bisa ikut ajarin dong. Gantiin ya gitu. Iya. Mending bantuin gue gitu. Kasih kopi aja. Bener. Biar saya bisa nonton gitu ya. Ini berarti mereka sekarang ditinggal yang jagain siapa? Istri. Oh, istri. Iya, jadi tergantung kalau misalkan ada member yang mau datang, istri saya datang nemenin gitu. Kalau misalkan nggak ada ya sementara tutup selama saya di luar kota gitu. Tapi tadi ada yang datang. Ada yang datang. Ada yang datang. Tadi jam 2 gitu istri saya tungguin ke studio. Ada ibu mau bikin rak gitu, dia bawa kayu sendiri. Tapi mungkin itu ya Om ya, apa namanya, di pandemi ini kan semua orang tuh bergeliat ya, karena kan memang udah ada beberapa apa namanya yang sudah putus hubungan dengan pekerjaannya gitu kan, atau penghasilannya menurun, akhirnya mereka bergeliat. Nah, salah satu yang kalau dari sisi bisnis yang saya lakukan itu, kalau saya lihat kompetitor itu sebenarnya kalau ya dari sisi kompetitor yang di level yang sama itu sedikit, tapi kompetitor baru di mana mereka berani gitu ya untuk membuat sesuatu hal dengan harga yang murah. Kalau dilihat dari akunnya itu kebaca bahwa mereka masih baru. Dan kalau dilihat dari hasilnya pun terlihat kan yang masih baru itu seperti apa, tapi mereka masuk karena ke harga yang murah misalnya. Tapi itu jumlahnya banyak sekali. Gitu. Jadi di era pandemi itu sebenarnya para pengrajin art gitu ya, perkayuan juga saya lihat tuh mulai growth, mulai berkembang di situ, mulai banyak gitu. Karena ya banyak yang berpikiran kalau bisa dapat duit cepat gitu. Dengan kebutuhan tools dan skill yang menengah bawah juga kita bisa bikin. Yes, betul. Dan kita bisa jualan. Makanya di Covid ini juga di pandemi ini pertumbuhan untuk IKM kayu naik. Betul. Pertumbuhan ekonominya naik, transaksi naik, yang produksi juga naik. Benar. Gitu. Tapi nggak tahu nanti setelah pandemi selesai apakah akan seperti itu, trennya akan apakah trennya akan terus berkembang seperti itu atau malah baik lagi seperti kita di awal, kita belum tahu, tergantung marketnya nanti. Orang Indonesia kita kan konsumtif, apa aja dibeli. Iya. Apa aja dimakan. Apa aja yang menarik, apa aja yang viral, apa aja yang membahagiakan. Karena di pandemi ini kan orang yang duitnya berkurang juga banyak, orang duitnya malah nambah gede juga kan makin banyak. Iya. Makin bingung mau beli apa, jadi apa aja dibeli. Kayak itu Gozali duitnya banyak. Iya. Yang pada awalnya katanya tuh iseng-iseng gitu kan. Dia cerita kayak iseng coba masukin Kopensea gitu. Jangan dibahas. Nanti saya malah bahas blockchain. Berarti 2 jam lagi dong kalau blockchain panjang. Karena kita taunya orang Indonesia taunya NFT aja, tapi nggak tahu bawa-bawa aja kan. Iya, betul. Langsung lompat ke NFT, jadi banyak salah kaprah, banyak salah persepsi. Sedikit aja Sedikit coba ya, buat gambaran gitu. blockchain Maksudnya itu. apa sih yang salah kaprah dari kita penilaian orang awam dengan wih gila itu foto selfie aja bisa menghasilkan gitu loh. Sekarang aku tanya balik, pengertian kalian NFT itu apa? Ya, kalau beberapa yang saya tangkap ya, mereka yang saya ini ya circle-nya melihat bahwa foto selfie itu menghasilkan triliunan, bukan NFT-nya gitu loh. Buat orang-orang yang kayak anak saya, wah mau ikutan foto selfie kayak Om Gozali jadi biar bisa duitnya banyak. Loh, emang foto selfie bisa menghasilkan duit banyak kan? Nggak selalu seperti itu. Sedangkan itu adalah Kalau menurutku sih kayaknya itu laku gara-gara mungkin kayak bagi kolektor kan, dia ngoleksi apa gitu yang dia time apa sih yang istilahnya tuh yang bahasannya kan dia yang 5 tahun itu ya. Time apa sih tuh? Ya itulah. Berarti dari sisi fotonya juga nih. Iya, kalau aku dari sisi fotonya tuh kayak mungkin bagi kolektor tiba-tiba ngeliat ada mukanya Gozali kan kayak lucu aja gitu kan, jadi kayak wah ini apaan nih kok ngoleksi ginian gitu. Sebenarnya yang terjadi yang realnya tuh dia dapat uangnya kayak gimana sih Om? Kalau garis besarnya tuh. Orang kan kebanyakan orang taunya NFT itu kan foto. Padahal kan gak ada hubungannya sama sekali dengan foto. Ini yang seru. Karena kan semua yang berhubungan dengan karya, dengan konten itu kan bisa kita gunakan untuk menghasilkan token NFT tadi. Karena kan itu kan juga bisa sebagai mata uang kripto kan. Yes. Gitu. Contoh simpelnya seperti ini.
Dulu kita di sini ngetren cincin batu apa namanya? Batu akik. Akik. Kenapa bisa mahal? Kenapa bisa ngetren? Karena ada yang bikin ngetren. Iya. Kalau kita beli batu akik sekarang 1.000, nanti dibeli, kau beli akikku nih 1.000, kau jual lagi 2.000. Nah seperti itu kan trading namanya kan. Yes. Nah, NFT pada saat orang kita jual NFT di OpenSea misalkan gambar, pertama kali kita jual berapa? Nanti yang beli siapa? Kalau misalkan ini bakal rame atau dibikin rame trennya, bikin rame dijual lagi lebih tinggi, jual lagi lebih tinggi. Kalau hitungan kemarin miliaran kan akumulasi semua trading. Iya. Bukan pada saat pertama kali dijual. Nah, kalau itu dari sisi yang kasus kemarin. Sebenarnya kalau kita mau memahami Ethereum, terus juga memahami tentang NFT, kita mesti ngerti dulu blockchain. Ngerti dulu blockchain, terus juga nanti sampai metaverse contohnya. Metaverse pernah main game nggak? Skin-skinan ya. Kita main game, contoh kita main RPG lah, game online. Di game online kita bisa kita bisa beli kostum misalkan, beli senjata. Nah itu nanti itu NFT. Di mana senjata itu kita bisa bikin, kita jual buat game itu, dan semuanya terkonek. Kalau misalkan foto Gozali misalkan, kan sudah NFT kan, mau masuk di game GTA misalkan, kalau GTA sudah metaverse, kan cuma yang punya fotonya Gozali yang bisa masukin ke GTA. Makanya ada nilainya. Karena fotonya Gozali ada di database-nya NFT sama di GTA contohnya. Contoh kalau misalkan seperti itu gitu. Yang kita cari nanti kalau di NFT bagaimana kita bisa bikin sesuatu atau kita bikin apa gitu. Ini kita belum ngomongin soal plot land. Kalau dalam satu game ada tanah-tanah nih. Tanah itu dijual. Belinya pakai Ethereum. Nah, tanah itu kita bisa bebas kita mau ngapain kan mesti kita isi kalau kita mau dapat duit. Tanah itu kalau terakhir yang gede itu yang beli Samsung tuh ada tuh di game apa gitu saya lupa buat pameran dia. Buat bikin kayak pameran Pameran virtual. Oh, iya. Nah, kita bisa beli tanah, kita bisa ngisi tanah kita, bikin rumah. Coba kan mesti kita beli rumahnya. Iya. Kita mau tambahin pot bunga, kita mesti beli pot bunganya. Iya. Belinya kemana? OpenSea contohnya, kayak NFT seperti itu, gitu. Nah itu NFT gitu. Jadi nanti akan kita bisa gunakan salah satunya untuk metaverse. Furnitur kalian, apa yang kalian punya, kalian belinya pakai Ethereum. Itu kan NFT tadi. Berarti kalau ini bisa nyambung lagi pembahasannya ke metaverse lagi nih sebenarnya. Iya makanya saya bilang jangan dibahas. Jangan dibahas, ini tambah panjang. Sekarang ada yang Selasa, Jumat kayaknya selesainya. Karena panjang. Kalau misalkan nanti berkesinambungan semua ya. Iya benar. kalau misalkan nanti trennya bakal jadi ya. Sekarang kan masih proses nih kan. Kalau misalkan trennya jadi, mungkin nanti orang tukang kayu akan pindah main NFT. Iya. Dia yang seneng, saingan jadi sedikit kan. Lah enggak, saya juga enggak ikutan situ, saya ikut NFT juga. Iya, soalnya kalau kita tukang kayu. Kita tukang kayu, berarti kan kita sudah terbiasa untuk mendesain dengan SketchUp gitu. Iya benar. Ya udah, kita nanti tinggal cari platform yang game misalkan Roblox atau apa segala macam, kita bikin desainnya meja. Kita jualin. Iya. Kita jualin. Nah, itu NFT, itu Ethereum. Simpelnya walaupun lebih kompleks ya. Iya. Walaupun lebih kompleks, tapi simpelnya seperti itu. Nanti jualan corona pakai NFT, pakai Ethereum bisa aja. Buat dipajang di workshop virtual. Iya. Gitu. Jadi kalau dari sisi brand, gimana memanfaatkan metaverse buat branding, buat jualan? Berarti kan harus ada botol corona contohnya. Iya. Di metaverse itu. Wow. Berarti kan mesti bikin ininya. Iya. Nah, corona Untuk mesti. jadi NFT. Nah, begitu. Aku pernah dengar itu Syahrini katanya udah bikin ya. Nggak tahu, kalau itu sih nggak tahu. Saya aja belum main kok, belum bikin kok. Digital itu. Iya. Jadi jauh banget ya pembahasannya deh. Iya deh. Karena kita emang jauh jadi dari kita Jogja kan, Om Doni. Dari Jogja sampai Jakarta. Jadi kita closingnya NFT. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu aja. Jadi terima kasih buat yang udah pada nonton, udah pada dengerin. Ini ada Om Doneh dari Hobi Kayu dan ada Om Yusman dari Main.kayu. Jadi bisa di follow nih IG-nya dan juga bisa follow IG kita di Corona.Academy. Sampai jumpa kembali, dadah semuanya.